dan selamat sore juga semua sahabat NU Muntilan, semua pendengar sahabat NU Muntilan dimanapun kalian berada. Selamat sore, salam sehat selalu dari saya Ica di Raja Kosek Resto tentunya. Matur nuwun Bu Ica, sebelumnya nyuwun pangapunten ini saya lebih dulu tadi menata tempat ini. Oke, enggak masalah. Dan juga selamat sore untuk sahabat-sahabat dari seluruh karyawan dari Warung Sambal Raja Kosek. Sugeng santen juga Pak Eko. Terima kasih untuk berkenan niki pun ngicipi sambelnya sore hari ini Pak Eko. Dan juga untuk para pengunjung di Warung Sambal Raja Kosek juga kami sampaikan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan mungkin suasana sore Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya sedikit berbeda niki. Derek langkung kami dari Jejak Digital NU Muntilan melalui Bu Ica, Pak Eko, kami derek langkung untuk sore hari ini kita judulipun podcastan Bu Ica. Ya, ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng kata orang podcastan ini ngobrol bareng seputar dunia memasak. Niki lucunya memang kudune presenter yang ada di sini itu nanti seorang putri. Namun kiranya karena ini baru tahap perkenalan Ibu Ica, derek langkung untuk saya mengawali kebersamaan kita sore hari ini. Dan sebelumnya kita perkenalkan juga untuk sahabat NU bahwa sore hari ini kita berada di Warung Sambal Raja Kosek, tepatnya ada di samping kali Pabelan ya Bu Ica. Ya, Jembatan Srowol Jembatan kalau Srowol, lebih terkenalnya. Mungkin betul sekali. Ada di Jembatan Srowol, tepatnya kalau kewilayahan ini Tumut Progowati. Iya, betul. Progowati, Kecamatan Mungkit, namun bersebelahan dengan Desa Adikarto. Nah, untuk itu buat sahabat NU Muntilan yang mungkin masih bertanya-tanya Warung Sambal Raja Kosek itu ada di mana. Nah, mungkin kalau dari jalan memang terlihat di bawah ya Bu Ica. Tapi ini yang menarik view di sini. Mungkin nanti kamera dari teman-teman kameramen nanti sembari di jeda-jeda obrolan kita nanti bisa mengarahkan ke beberapa titik ini. Dan mungkin buat sahabat NU Muntilan yang mungkin sering bepergian ke arah Borobudur nih. Nah, ini jalur selatan Muntilan. Ini nanti melewati Progowati atau jembatan baru, dulu jembatan gantung. Nah, ini sekarang sudah jembatan baru dan disinilah Warung Sambal Raja Kosek berada. Dan sore hari ini pula kita membuka acara jejak kuliner, jejak dapur, jejak dapur kita ini untuk kesempatan pertama. Dan matur nuwun sekali lagi Bu Ica untuk waktunya dan repotnya juga ini Bu Ica. Di tengah suasana mungkin repotnya warung, tapi Bu Ica menyempatkan waktu juga untuk ngobrol-ngobrol kita. Dan untuk sahabat NU Muntilan, bersilakan untuk segera menulis salam sapa dan doanya, dan seluruh komentar nanti berhak untuk mendapatkan giveaway ini. Nah, kenang-kenangan. Jadi khusus untuk sahabat NU Muntilan nanti untuk 10 komen terbaik tentunya yang pilih saya dan teman-teman dari sahabat NU dari tim sini nanti mendapatkan giveaway ini ya. Perangkat masak ya. Oh gitu. Gitu. Jadi ini ada 10 tempat saja ya. Nanti saya sediakan 10. Ada 10. Mungkin kalau viewernya sampai 1000 bisa saya tambah 20. Ini sampai detik ini viewernya ada 48. Yuk ditambah, di share. Mungkin kalau viewernya sampai sore ini bisa 1000, saya tambah jadi 20 paket. Oke, terima kasih. Monggo. Nah, ini untuk sahabat NUD. Monggo nanti kita rame-rame sore hari ini yang pertama kita niatkan silaturahmi ya Bu Ica. Kita siapkan untuk silaturahmi dan tentunya ini Bu Ica masih di suasana lebaran juga. Tidak lupa kami dari keluarga besar Jejak Digital NU Muntilan, kagem Bu Ica dan keluarga, kami aturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pas seduluran ini terus berlanjut Bu Ica. Amin. Mungkin kami yang paling sering ngerepoti. Saya lagi juga untuk sahabat NU, tidak lupa kami di sini mungkin dengan teman-teman juga tidak lupa mengaturkan ucapan terima kasih untuk selalu setia bersama dengan Jejak Digital NU Muntilan, dan juga di hari yang fitri ini semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita. Ngaten Bu Ica. Amin. Dan sore hari ini mungkin kita akan mengawali obrolan sore. Kenapa kita memilih Warung Sambal Raja Kosek? Sementara kalau kita bicara jenis usaha ataupun resto, warung makan kita juga banyak sekali. Namun di sini perlu kami sampaikan juga bahwa
beberapa kali kegiatan di Jejak Digital NU Muntilan juga kita didukung sepenuhnya oleh Warung Sambal Raja Kosek, dan tidak salah kalau sore hari ini kita juga ngobrol nanti seputar mulai dari usahanya Bu Ica, kemudian mungkin dinamikanya selama menjalani usaha. Iya, Nah, ini mungkin Bu Ica, kalau mungkin kami sedikit ngorek nih, mengorek cerita nih. Bu Ica ini mengawali usaha di Warung Raja Kosek ini sudah berapa tahun? Jadi ini untuk khususnya warung makan Raja Kosek itu kurang lebihnya kalau dari awal berdirinya itu kita sudah hampir 5 tahun, Mas Gatot. Sudah 5 tahun. Iya, hampir 5 tahun, dan awalnya tidak langsung kita buka di Strawall sini enggak. Jadi awalnya itu kita buka di daerah Kalinegoro. Nah, jadi kita ada bukan ruko ya, jadi ada semacam tempat tadinya itu bekas tempat tersebut untuk cuci mobil. Jadi untuk cuci mobil, cuci motor. Nah, kemudian tempat itu tidak terpakai, akhirnya saya punya inisiatif buka rumah makan. Dan tadinya pun awalnya tidak kepikiran untuk membuat rumah makan dengan tema sambel-sambelan seperti Raja Kosek ini. Awalnya kita setting tempat benar-benar murni kayak kafe. Awalnya jadi tempatnya tadinya kita mau buka waktu itu kan yang lagi kekinian tuh kafe ya, kopi lain dan lain-lain. Nah, cuma kok tim saya sepertinya kalau diajari untuk mengolah masakan kafe itu kurang bisa gitu. Nah, akhirnya setelah saya latih tim-tim kami di rumah, ketemulah kenapa enggak kita coba untuk bikin ayam geprek waktu itu yang lagi terkenal ayam geprek. Karena pemikiran saya gini, kalau menu-menu kafe mungkin itu akan hilang dimakan waktu ya, zaman, karena menu-menu seperti itu saya rasa cepat booming, tapi cepat surut juga. Tapi kalau yang namanya sego sambel, nasi sambel, penyetan, nah itu sepertinya sejak zaman saya masih kecil, balita dulu sampai sekarang sudah dewasa dan punya anak-anak, semua orang khususnya di daerah Jawa sini menyukai menu tersebut. 5 tahun perjalanan, dan ini yang melatar belakangi, saya menyimpulkan ya Bu Ica, melatar belakangi kenapa Bu Ica memilih menu, kalau saya sebut ini mah menu rumahan, betul. Menu rumahan dikemas sedemikian rupa dan payu. Nah, ini yang menarik mungkin di sahabat NU, ini meng sambel, ayam geprek, ayam goreng ibarat kata Ibu. Semua rumah pasti wis biasa gawe. Nah, ini dalam perjalanan Bu, saat ini saya agak melompat-lompat nih Bu, biar nanti juga sahabat NU kita berimajinasi sama kenapa memilih menu rumahan. Ini jawabannya jelas. Justru menu rumahan itu yang hampir tidak lekang oleh waktu. Setiap tidak hari habis dimakan zaman. Betul. Dan cenderung kata orang kapok sambel. Betul. Ketika orang kapok maam sambel, tapi tetap besoknya makan sambel lagi. Dan ini jadi filosofi juga untuk sahabat NU. Dan Bu Ica, ini perjalanan waktu 5 tahun saat ini berarti di Pundi Wong? Kalinegoro. Berapa tahun Bu Ica? Itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kemudian saya mendapatkan lahan di sini. Tadinya juga lahan ini pun kita nggak sengaja, Mas Gatot. Iya, jadi lahan di sini bisa dibilang saya beli itu tadinya kan tidak berbentuk seperti ini ya. Bentuknya itu benar-benar ya bisa dibilang tidak layak lah gitu, karena sudah di bantaran sungai dan lain. Tapi karena pemilik lahan sebelumnya sedang ada kesulitan ekonomi. Nah, terus kemudian menawarkan lahan ini kepada saya. Saya bilang waktu itu, waduh, ini lahan mau buat apa gitu, karena dibikin rumah juga tidak mungkin gini. Betul. Makanya waktu itu ya sudahlah, awal mulanya tuh hanya terus terang menolong gitu. Jadi benar-benar beli lahan ini hanya untuk menolong pemilik sebelumnya yang sedang kesulitan ekonomi. Tidak disangka dan tidak diduga dari niat itu, alhamdulillah jadi hoki untuk saya. Berarti gitu. Awal menempati sini sebetulnya belum rencana buat warungnya? Belum, sama sekali belum. Bahkan kalau di tahun itu orang pasti masih sangat ingat, nun sewu tanpa mengurangi rasa hormat,
pasca Merapi. Merapi, Nah, betul. Orang melihat bantaran sungai itu cenderung sisa lahar dingin, Iya. apalagi kalau bicara Serowol ketika dulu jembatannya jembatan Pabilan Utara runtuh kemudian, dan ini memang menjadi menjadi agak horor ya, mistis orang ya. mengatakan horor. Ini saya masih justru menarik Bu, ini yakin baru Pak Eko. Saya mendengarnya baru sekarang ini Pak Eko. Dulu saya kepikiran, wah Pak Eko itu wis ndek tanah di pinggir jalan, kemudian di pinggir sungai kayak digawe warung. Ternyata salah Pak Eko, nyuwun ngapunten. Prediksi salah. Bu Ica ini saya lagi luar biasa, satu keberanian nggih. Kalau mungkin niki sebelum nanti kita ke urusan masakannya ini, satu hal yang melatar belakangi sebuah usaha yang dilakukan dengan ekstrim kalau saya mengatakan. Dari mulai menu rumahan itu wong nek meng sambel itu semua orang putri ibarat kata bisa. Bu Ica mengambil warung Raja Kosek mengambil menu itu sebagai pilihan, bahkan menu utama itu Bu. Iya, namanya betul. juga warung sambel. Warung Kosek, iya. Warung sambel Raja Kosek. Nah, ini sahabat NU yang menginspirasi juga untuk kita, bagaimana kita melakukan sesuatu yang orang lain mengatakan mungkin itu biasa. Sekali lagi ketika itu ditangani secara sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Betul sekali. Dan ini warung Raja Kosek ini kenapa tidak salah Bu kalau kami ngangsu ilmu di sini juga ini buat spirit konco-konco muda ini. NU Muntilan monggo dukung terus program-program seperti ini. Terlebih lagi kalau di keluarga besar NU itu ada fatayat Bu nggih, ibu-ibu muda, kemudian muslimat juga yang mungkin memang bidangnya olah dan masak. Kita nggak usah pesimis, banyak sekali menu-menu yang mungkin bisa kita. Kalau saya mungkin isane mengarani Bu, sesuk wingi kok kangkung, sesuk kangkung meneh. Tapi ketika kangkung itu kena dengan cara yang tepat, saya kira juga kenikmatan itu akan datang. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ica yang baru saja hadir, terima kasih bergabungnya. Tadi juga sudah kita sampaikan 5 tahun perjalanan warung Raja Kosek. Nah, Bu Ica, ini setelah inspirasi kami dapat nggih. Tadi kenapa memilih tempat yang cukup ekstrim ini nggih, lereng kali, kemudian Kalimbelan. Nah, mungkin orang melihat sini mesti ekstrim gitu. Nah, kemudian apa yang menarik Bu ketika jenengan menyajikan hidangan di sini dengan rumahan itu yang jenengan tonjolkan pada sisi nopo Bu? Oke Mas Gatot, kalau utamanya sebenarnya ya tetap sambelnya ya. Sambelnya. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi pun juga menarik atau tertarik itu kan tergantung selera masing-masing. Jadi mungkin saya bilang bebeknya di sini yang oke, atau mungkin ayam kampungnya yang oke, sambal ini yang oke. Tapi untuk pelanggan lain seleranya berbeda. Gitu. Makanya kita sajikan menu dengan berbagai macam menu, berbagai macam varian. Ya karena itu karena namanya orang kan seleranya sendiri-sendiri. Ada yang seneng ikan, ada yang seneng bebek, ada yang seneng seafood. Nah, jadi memang sengaja kita semaksimal mungkin kita berikan dengan resep-resep yang kita punya. Dan pilihan menunya juga beragam. Jadi biar apa yang orang suka itu insya Allah ada di sini. Gitu. Jadi prinsip apa yang disajikan di sini itu kita sudah uji dulu. Betul. Artinya mantep, Bu Ica juga seneng, mantep, tegel gitu. Betul. Kira-kira kalau orang beli itu ya tidak mengecewakan lah. Kalau ada pun yang mungkin adalah dari sekian ribu pelanggan tetap 1-2 ada yang merasa kurang puas, itu pasti ada. Karena kan apalagi di sini kan kita posisi berada di daerah wisata ya. Jadi ada yang datang dari luar daerah. Sementara kalau masakan di sini cenderung lebih ke manis dan pedas. Mungkin kalau pengunjung yang datang dari daerah Jawa Barat yang senang asin. Nah, mungkin di sini kok manis gitu. Nah, pastinya kan setiap lidah seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Dan tapi ini yang disajikan oleh Bu Ica dari warung Raja Kosek menuruti selera pasar. Nah, ini selera pasar yang diikuti, jadi tidak menutup kemungkinan. Dan Bu Ica juga saran kritik tetap diterima ya Bu? Iya, betul. Nah, ini kita kan ada di Google juga. Jadi biasanya ada kasih bintang, kemudian ada kasih kritik dan saran gitu. Kita terima setiap masukannya. Oke, nah ini semakin kita membuka rahasia dapur warung sambal Raja Kosek. Dan saya kemarin tertarik, mungkin sahabat NU bahwa Bu Ica juga tidak pelit berbagi resep. Nah, ini karena apa? Bu Ica juga bisa, kalau saya simpulkan gitu, Bu Ica ada di titik hari ini juga karena
serawung dengan Iya. menu-menu pawon. Betul, Mungkin betul Bu Ica juga tetap tanya-tanya Bu. Iya, pastinya. Bahkan tetap jajan Bu. Iya, pasti. Setiap hari kita jajan, Mas. Ke kunci Bu mungkin. Kalau Ibu mungkin memberikan tips atau saran mungkin Ibu bagi para ibu-ibu di rumahan, kalau hemat kami sekali lagi kalau wong aneh ngerti ini mateng ya Bu. Tapi kemarin kita juga berdiskusi dengan tim di belakang bahwa salah satu hal yang menjadi kunci masakan menjadi sehat, kemudian hemat, kemudian nikmat adalah bumbon Bu. Iya, betul. Ini kalau dalam sudut pandang Ibu ini bagaimana mengenali dulu Bu, mengenali bumbon dan selanjutnya mungkin monggo Bu. Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk ini temanya sehat, hemat dan nikmat ya. Saya ambil dari terakhir dulu, nikmat. Oh gitu, nikmat. Kalau nikmat itu tidak bisa diukur hanya dari segi saya pribadi. Menurut saya masakan ini nikmat, tapi menurut orang lain belum tentu nikmat. Menurut saya masakan ini biasa, tapi untuk orang lain bisa dibilang ini sangat nikmat gitu. Jadi untuk nikmat itu lebih ke umum ya Mas ya gitu. Betul. Kemudian setelah nikmat tadi hemat. Nah, hemat itu juga tidak bisa kita patok. Iya, betul. Untuk sebagian orang belanja di pasar habis 50.000 itu bisa dibilang hemat. Tapi ada juga orang yang belanja dengan uang 50.000 itu bisa dibilang sudah boros. Gitu. Jadi itu kan tidak bisa kita ukur. Gitu. Nah, yang pasti kalau saya sih untuk tips hematnya selalu belanjalah semaksimal mungkin di pasar tradisional, gitu. Selain hemat, kita juga mengembangkan dan membantu pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dari bawah, gitu. Jadi ekonomi ya nyuwun sewu, bukan berarti saya sendiri tidak belanja ke supermarket, enggak, karena memang ada beberapa bahan masakan yang tidak ada di pasar tradisional, jadi harus ke supermarket. Tapi untuk saya pribadi sampai hari ini, untuk bahan masakan, entah itu bumbu dapur, sayur, buah yang ada di pasar tradisional, saya selalu belinya di pasar tradisional. Itu akan jauh lebih hemat, gitu. Untuk sisi hematnya. Yang pertama sisi hemat. Saya tertarik nih Bu dari sisi hemat karena saat ini mungkin orang akan berpikir sama Bu. Piye sing masaki murah. Iya. Nek konco-konco yang penting margi. Tapi kita juga tetap harus pada pemahaman yang cerdas juga dari sisi nikmat relatif ya. Saya nggak bisa ini nikmat, ini nikmat. Untuk orang lain kadang saya dengan suami aja beda. Saya sama anak-anak seneng ke menu-menu yang agak gaya gitu ya Mas ya gitu, walaupun kita menu tradisional juga suka. Tapi kalau suami itu lebih ke yang penting mah sego sambel, lodeh, sayur asem, sop, itu udah seneng banget. Itu pun puncak kesempurnaan. Iya, kita masakan steak atau spaghetti yang anak-anak suka, suami saya nengok aja enggak gitu. Dilirik aja enggak. Sambel iya, sayur bening, sambel itu sudah kenikmatan hakiki. Nah, itu pada nikmat, pada hemat. Nah, ini mungkin yang terpenting untuk yang sehat ya. Nah, betul. Untuk yang sehat. Jadi gini, berkaitan dengan hemat tadi, kadang orang itu kalau memilih yang paling utama, saya rasakan kebetulan kan saya hampir 2 tahun terakhir ini kan juga sedang diet ketat ya Mas Gatot ya. Yang saya rasakan sangat mempengaruhi kesehatan itu sebenarnya tuh minyak goreng. Itu yang sangat ekstrim. Padahal kebanyakan orang di luar, terutama ibu-ibu, kaum ibu-ibu, biasanya memilih belanja minyak itu pasti yang diskon paling murah. Itu kalau ada di supermarket ada minyak yang diskon, lagi harga diskon, pasti langsung diserbu ibu-ibu. Padahal menurut saya pribadi, yang paling jahat untuk kesehatan, entah itu kolesterol, entah itu untuk jantung, entah itu untuk tubuh kita jadi lebih cepat gemuk, itu sebenarnya di minyaknya. Minyak kalau bisa usahakan pilihlah minyak yang sehat, gitu. Tidak harus minyak yang kalau paling sehat itu sebenarnya kan minyak jagung, minyak biji canola, bisa pakai minyak yang mungkin 2 kali penyaringan atau minyak kelapa gitu. Jadi sebisa mungkin jangan pakai minyak curah lah. Kalaupun pakai minyak yang kemasan yang harganya mungkin standar,
tolong jangan dipakainya berkali-kali. Karena itu gitu, jadinya gitu. minyak sangat jahat. Yang bisa dibilang istilahnya zaman dulu tuh jelantah. Jelantah. Itu yang kalau nyambel dikucuri jelantah itu enak banget. Nah, tapi itu efeknya di kesehatan sebenarnya sangat berbahaya. Kita bicara bumbon, salah satu mungkin minyak bisa dikategorikan sebagai bagian ornamen dari bumbon utama terpenting juga. Loh Mas, minyak, gula, garam itu tidak mungkin setiap orang masak nggak pakai itu. Pasti misalkan ada yang namanya tumisan, gorengan pasti pakai minyak. Yang namanya sop, sayur asam, bening pasti pakai garam. Yang namanya minuman apa-apa yang semua masakan khususnya di Jawa juga pasti pakai gula. Padahal 3 komponen itu kalau kita tidak memilih dengan barang yang baik itu justru racunnya. Mungkin sebelum dilanjut Nun Sewu, kami sampaikan juga sugeng sonten. Selamat sore untuk Bapak Ibu para pengunjung warung sambal Raja Kosek. Nyon papunten nggih. Selamat datang di warung sambal Raja Kosek di Srowol Progowati Mungkit. Dan sore hari ini mungkin di audio panjenengan mendengar kayak nopo to. Sore hari ini berkenan kami dari Jejak Digital NU Muntilan. Sore hari ini kita derek langkung dengan teman-teman dari Sambal Raja Kosek di Srowol ini untuk kita podcastan. Kita berbagi inspirasi, berbagi informasi dan juga motivasi kehidupan khususnya urusan dapur, dan kita sebut sore hari ini acara Jejak Dapur kita, di mana kita akan berbincang-bincang bersama beliau Bu Ica, ownernya warung Sambal Raja Kosek, seputar tips memilih bahan makanan. Jangan lupa tetap unsur sehat itu menjadi satu prioritas, apalagi di tengah situasi seperti ini di mana imunitas nih Bu perlu kita jaga. Dan di sini pula mungkin kalau istilah kemarin sering kita jadikan jargon juga, bahwa pandemi ini belajar dari pandemi. Bagaimana kita belajar mensikapi di tengah kondisi yang sedemikian Bu. Pandemi mengajarkan banyak hal di samping cara hidup yang sehat. Bu Isa memberikan satu tips juga untuk menentukan satu menu dalam batasan ruang itu Bu. Sehat, nikmat, hemat. Ini mungkin tips dulu Bu mungkin. Mungkin kalau untuk menu saya rasa dan saya yakin untuk ibu-ibu di setiap rumah pastinya sekarang sudah pinter-pinter ya Mas. Jadi sudah punya menu andalan. Kita juga banyak bisa buka menu-menu di Google gitu. Betul. Jadi kalau tips dari saya, kembali lagi ke tadi, pilihlah bahan-bahan dasar yang memang kualitasnya bagus, terutama untuk kesehatan. Pertama dari minyak, kedua garam. Kalau saya sekarang pakainya konsumsinya sudah garam Himalaya. Gitu. Jadi itu untuk darah tinggi, untuk tensi tinggi, kemudian untuk kesehatan, untuk diet dan lain-lain itu sangat baik. Harganya mungkin bisa dibilang sedikit agak mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan kesehatan kita dan keluarga, itu tidak ada artinya. Kita mungkin beli garam 50.000 bisa dimasak untuk 1 bulan. Tapi kalau garam umum kan 2.000 ya. Kalau itu mungkin 50.000 bisa dimasak untuk 1 bulan. Tapi kan insya Allah menjamin kesehatan kita gitu. Kemudian untuk gula itu juga kita pakai gula aren. Karena kalau gula pasir menurut saya itu jahat juga. Gitu. Jadi saya bikin teh, bikin minuman apa itu juga sebisa mungkin bahkan kopi pun kita pakai gula aren. Gula aren atau gula Jawa lah. Gitu ya. Jadi mungkin dengan dasar itu dulu untuk menu di rumah. Kalau memang benar-benar kepengen merubah pola hidup ke yang lebih sehat, cobalah untuk memakai minyak yang sehat. Setidaknya tidak dipakai berulang kali. Jadi kalau memasak, menggoreng cukup minyaknya sedikit saja. Jadi tidak dipakai untuk berkali-kali. Kemudian memilih garam yang baik, mungkin garam yang beriodium atau mungkin lebih baiknya di garam Himalaya. Itu bagi yang belum tahu garam Himalaya bisa searching di Google. Itu merek apa? Enggak, itu jenis. Jadi garamnya warnanya pink. Dia berasal dari pegunungan Himalaya. Gitu. Itu saya rasa sudah. Dan itu di pasaran sudah banyak. Sudah banyak. Kalau untuk khususnya di Muntilan ada beberapa toko online, tapi di Shopee, di toko-toko online lainnya sudah sangat banyak sekali. Menarik ini karena simple sebenarnya. Kita juga mengajak kepada sahabat NU bagaimana di tengah pandemi seperti ini, di tingkat sulitnya ekonomi Bu, dalam tanda petik kahanan saat ini, kita tetap harus menjaga diri melalui
makanan yang sehat dan pola hidup sehat ini harus dimulai dari kita. Nah, ini sekali lagi para kakung juga perlu berterima kasih kepada para ibu ternyata untuk menyajikan sesuatu yang simpel nggih, taruh sop di depan meja. Itu bukan hal yang teko mateng jadi, tapi ada proses yang kalau dari cerita Ibu Ica saja bagaimana seorang ibu harus memilihkan gulone, milih ke minyak dan sebagainya sehingga ini dolim wong kakung nek dimasaknya kok ora gelem. Betul. Ini saya menghukumi diri saya sendiri loh Bu. Oke, sebelum dilanjut nanti Bu Ica nggih matur nuwun kita sapa kembali dan juga sugeng rawuh, sugeng sonten untuk Bapak Ibu para pengunjung warung sambel Raja Kosek di Serowol Progowati. Mungkin ini sugeng sonten panjenengan juga sore hari ini mungkin sambil menikmati hidangan yang ada, monggo dengan pilihan menu yang ini luar biasa. Sore hari ini kami nempel kamerdikan istilah Jawanya untuk kami berbagi informasi melalui konsep podcastan seperti sore hari ini. Bu Ica sebelum kita akhiri nggih. Sudah mau close ya Mas? Kayaknya besok 3 jam nih. Wah betul nggih. Nanti tetap jeda kita buat per jam, mungkin babnya ke depan kita buat beda-beda. Terus tapi rasanya saya menemukan Bu, ini ketika saya kemarin rada ragu, aku nek ngehosi kuliner terus sing tak tahu opo nggih. Tapi ternyata di sini ketemu. Bagaimana juga nanti saya juga akan lebih banyak tahu dan belajar dan para bapak, para calon bapak juga ini harus tahu Bu. Ini penting juga untuk kita pahami bersama. Mungkin sedikit tambah dari saya, mungkin untuk teman-teman sahabat NU juga bisa mengirim DM mungkin ke Instagram saya, betul. Pengen temanya kita apa? Oh gitu. Jadi insya Allah kalau program ini diberikan umur panjang, ke depan kita bisa podcast kembali. Kalian pengen temanya itu apa? Jadi kita bisa membahas sesuai tema yang diinginkan. Betul, dan juga kepengen kalau ada giveaway, pengennya giveaway apa gitu betul, ya. Siap. Jadi mungkin pengen sembako atau mungkin pengen uang tunai. Ini yang menarik Bu. Nanti sekalian kita juga akan memperkenalkan program ini juga untuk memberikan ruang juga Bu. Kita tidak menutup kemungkinan bagi siapapun yang mungkin dari unit usaha yang lain Bu, dari nasi goreng, dari gudeg ataupun dari pedagang lain, kita tidak menutup kemungkinan dan kita nderek langkung di warung sambal Raja Kosek ini menjadi rumah dapur kita juga mungkin. Nanti kita hadirkan juga mungkin dia yang berbasic nasi goreng, boleh. berbasic nanti seafood bisa kita hadirkan. Nanti akan lebih asik kita belajar bareng gitu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki usaha di bidang apapun itu, kalau memang kepengen ikut podcast seperti ini, bisa hubungi Mas Gatot di NU Muntilan ya Mas ya. Siap. Gitu. Jadi boleh sekali. Di rumah digitalnya Bu Ica ini ada di Instagramnya boleh Bu? Boleh. Di follow di Ica Raja Kosek. Di Facebooknya juga ada, channel YouTube-nya Bu. Raja Kosek. Nah ini mungkin monggo buat teman-teman karena saat ini mau tidak mau orang akan mencari itu tetap dengan media sosial. Nah ini mari para pengguna media sosial, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin penggunaan media sosial untuk hal yang positif dan lebih lagi bisa menginspirasi orang lain dan bermanfaat. Betul. Kita sama-sama belajar dan matur nuwun sekali lagi untuk semua sahabat yang sudah memberikan salam sapa dan komentarnya malam hari ini atas surup kita hari ini dan juga buat Bapak Ibu para pengunjung warung sambal Raja Kosek, mohon maaf untuk waktunya sempat terganggu barangkali, namun disinilah warung sambal Raja Kosek tidak hanya menyajikan hidangan namun juga ruang ilmu bagi kita semuanya. Mungkin bagi Bapak Ibu juga yang baru pertama kali rawuh di warung sambal Raja Kosek, kami aturkan sugeng rawuh, selamat menikmati hidangan yang ada. Mari kita saling memberikan inspirasi, kemanfaatan untuk sama apalagi di tengah pandemi. Dan sebagai penutup, berkenan kiranya juga kita selalu berpesan Bu Ica, khususnya dalam rangka untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama tentunya mari kita jaga kesehatan kita, keluarga kita, beraktivitas di luar rumah dengan mengenakan masker, kemudian menjaga ketahanan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terpenting bagaimana berlatih untuk berpikir positif. Mari kita saling menginspirasi, salah satunya menggunakan media sosial yang cerdas. Jangan mudah larut dengan berita-berita yang tidak jelas kompetensinya, namun jangan juga hanya menggunakan media sosial habis untuk urusan ngegame dan hal-hal yang tidak produktif mungkin yang suka game atau para gamer monggo, tapi bagaimana kita juga menjadi produsen sebuah
acara ataupun sebuah konten-konten sehingga kita tidak hanya sebagai follower maupun penonton saja. Jejak digital memberikan ruang untuk itu, Bu. Tadi disampaikan juga, monggo jejak dapur kita ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi kita yang akan berbagi resep, usulan. Mungkin yang mau resep bisa DM ke saya, ya, betul, mau resep ayam, mau resep sambal, insya Allah saya terbuka tanpa ditutup-tutupi ya. Betul. Jadi sama dengan yang dijual, sama, iya. Ini yang sekali lagi luar biasa, tidak salah Pak Eko, kami ngerepoti di sini. Dan ke depan banyak hal yang terus akan kita bongkar. Sekali lagi matur nuwun untuk sahabat-sahabat di Jejak Digital NU Mudilan, Jamiah NU semua badan otonomnya. Matur nuwun untuk kesetiaan sore hari ini, dan waktu sholat maghrib sudah tiba. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hari kebersamaan sore hari ini dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Salah kata ucap dari kami, Bu Ica, konco-konco teknisi, kameramen, operator, mungkin tadi ada sedikit gangguan, mohon maaf. Yang sudah-sudahnya kita baru berlatih, Bu. Insya Allah ke depan akan kita persiapkan lebih baik lagi. Terima kasih. Salah ucap kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gatot 509 bersama Bu Ica, Warung Sambal Raja Kose. Salam tradisi dan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.